kasih buat kasih setiamu, buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari nyanyikan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku, sungguh tiada yang seperti-Mu. Kau Allah yang berkuasa. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa.
mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Terima kasih Yesus. Syukur, terima kasih buat setiamu. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku mau bersorak karenamu. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sumber sukacita kami, sumber kedamaian kami. Terima kasih buat setiamu. Sambil lambaikan tangan kemana-mana. La 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 la, la 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 la. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sekali lagi mari lambaikan tangan kita, nyanyikan. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming GMS Regional Jateng dan DIY. Mari terus ngalami Tuhan, terus hausan lapar karena hadirat Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan pun akan melawat Anda dimanapun Anda mengikuti ibadah secara live streaming. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami, atau bagi Anda yang belum tergabung di Connect Group, kami ucapkan welcome home. Dan agar kami dapat mengenal Anda dengan lebih dekat lagi, atau apabila Anda memerlukan informasi tentang Connect Group, silahkan menghubungi nomor WhatsApp 08 222 3000
390. Saya ulangi sekali lagi, nomor WhatsApp 08 222 3000 390. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur, bisa memberikan dengan cara transfer ke rekening sesuai dengan lokasi gereja lokal Anda. Dan mari kita berdoa untuk persembahan ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kami rindu terus mengalami Engkau di sepanjang ibadah yang ada. Kami rindu dipuaskan, kami rindu dikenyangkan Tuhan. Dan sekarang kami juga belajar sekali lagi untuk memberikan persembahan ucapan syukur kami. Mari Tuhan memberkati persembahan ini. Kami siapkan yang terbaik buat Engkau untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Ini hati kami, ini persembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Dan mengasihimu, mencintaimu Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, we love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Betapa kami mengasihimu, mencintaimu Tuhan. Dengan segenap hati kami,
segenap pikiran kami, akal budi kami Tuhan, hidup kami Tuhan. We love you Lord. Karena kami tahu Kau Allah yang lebih dahulu mengasihi setiap kami dengan kasih yang sempurna. Bahkan Kau mengasihi setiap kami, menyertai setiap kami dalam musim kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. We love you Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Ya, Kau Bapa yang sempurna. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Hallelujah. Know every word is true. Jesus, I Sekali lagi, sing it one more time. Hear the cry of my heart. the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Lagu ini menjadi doa kami, menjadi kerinduan kami dari hati yang kami paling dalam ya Tuhan. Biar kami belajar terus mencintai, mengasihi Engkau dalam perjalanan hidup kami. Kami menyadari ya Tuhan, itu adalah hal yang terpenting, hal yang terutama dalam hidup kami. Roh Kudus, kalau kami mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri, tuntun kami kembali di dalam jalan Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami rencana kehendak-Mu dan menyelesaikan itu dalam hidup kami setiap hari. Oleh karena itu berfirmanlah, bersabdalah ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Roh Kudus, urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami bisa paham rencana dan kehendak-Mu, dan kami bisa kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami meyakini kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, dan lawatan Tuhan tidak dibatasi oleh jarak. Dengan waktu, kami duduk di ruangan VIP yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, meskipun kembali kita tidak bisa berjumpa tatap muka atau ketemu langsung secara fisik, tapi saya meyakini hari ini, saat ini juga kita duduk di ruangan yang sama sebetulnya, namanya hadirat Tuhan. Dan biarkan kuasa Tuhan menjamah kehidupan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, ketika Anda mengikuti ibadah secara online, live streaming, sepanjang waktu-waktu ini. Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu-minggu ke depan, saya tergerak untuk menyampaikan seri pengajaran dari kitab Pengkhotbah yang saya berikan tagline adalah rahasia hidup bahagia dan penuh arti. Jadi sepanjang beberapa minggu ke depan kita akan belajar seri pengajaran kitab Pengkhotbah ini, bagaimana penulisnya dengan jujur menceritakan bagaimana kehidupan supaya tidak terjebak kepada kesia-siaan. Karena kitab ini, kitab Pengkhotbah ini berisi banyak mengenai hikmat praktis, di mana kita bisa dituntun untuk terhindar daripada masalah-masalah dalam kehidupan, atau bagaimana ketika kita menemukan atau berjumpa dengan masalah yang selalu atau harus kita selesaikan, Tuhan pun kasih hikmat. Dan yang kedua, berisi hikmat rohani, bagaimana kita menemukan dan mengenal nilai-nilai kekal dalam perjalanan hidup kita. Dan hari ini saya akan mulai dengan pasal yang pertama, dan saya beri judul di dalam pasal yang pertama ini adalah rutinitas yang menjemukan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Pengkhotbah, pasal yang pertama. Kita lihat beberapa ayat, kita baca, lalu saya akan berhenti,
Lalu kemudian saya akan menjelaskan ayat demi ayat yang kita sudah baca. Karena demikian caranya kita merenungkan firman Tuhan. Pasal yang pertama, ayat yang pertama, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya itu angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Kita lihat dulu perikop dari ayat 1 sampai 11. Kita perhatikan ayat yang pertama, dikatakan inilah perkataan pengkhotbah. Pengkhotbah bahasa asli dipakai kata kohelet. Kohelet adalah sebuah profesi, sebuah posisi di mana dia mengumpulkan orang. Jadi pengkhotbah kohelet ini adalah orang yang mengumpulkan orang banyak, dan bukan sekedar mengumpulkan orang banyak, dia juga mengumpulkan orang-orang bijaksana untuk dia mengetahui, memahami sebetulnya apa arti hidup ini. Lalu siapa kohelet atau pengkhotbah ini? Dalam ayat yang pertama dikatakan dia adalah anak Daud, raja di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, Daud memiliki banyak anak memang, bukan hanya satu anak, lebih daripada satu anak. Tapi jelas dikatakan dia adalah raja di Yerusalem. Berarti kita tahu, kita kenal bahwa anak Daud yang menjadi raja di Yerusalem adalah yang namanya Salomo. Jadi Salomo dialah kohelet itu, dialah pengkhotbah itu. Pengkhotbah orang yang mengumpulkan orang, bukan hanya mengumpulkan kerumunan orang. Dia mengumpulkan orang bijaksana. Dia pengen tahu dari hikmat yang dia miliki. Dia pengen tahu dari pendapat orang-orang bijaksana. Apakah arti hidup yang sesungguhnya. Dan dia catat sepanjang 12 pasal di dalam kitab pengkhotbah ini. Ayat yang kedua, Salomo berkata demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kata dia. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dia berkata sampai 3 kali, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Ini menjadi tema utama dari kitab pengkhotbah. Bahkan satu ayat dia ulang sampai 3 kali. Menunjukkan keseriusan, kesungguh-sungguhan. Dia melihat, dia memperhatikan bahwa hidup manusia ada di dalam sebuah yang menurut pendapat dia, sebuah kehampaan, keputusasaan, ketidakjelasan yang puncak. Jangan dulu cepat-cepat mengambil keputusan, oh berarti hidup manusia itu sia-sia, meaningless, tanpa arti. Bukan. Sia-sia ini dia ingin berbicara mengenai apa sesuatu yang akan ada lalu segera hilang lenyap. Bukan berarti kehidupan manusia itu meaningless atau tidak ada artinya. Dan apa yang diucapkan oleh Salomo berulang-ulang dalam ayat yang kedua saja dia sudah ngomong 3 kali. Kesia-siaan, kesia-siaan, kesia-siaan. Nah sedikit cerita mengenai Salomo. Salomo adalah bukan orang sembarangan. Secara hikmat pengetahuan Tuhan berkata sebelum dan sesudah dia. Tidak ada orang seberhikmat Salomo. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat seperti di dalam 1 Raja-Raja 4. Ayat 21 sampai 34 Anda bisa baca nanti sehabis khotbah ini dicatat mengenai kebesaran Raja Salomo. Lalu di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 29 diceritakan penghasilan Salomo dan kekayaannya yang luar biasa. Dalam 2 pasal itu, dalam 2 perikop itu diceritakan kehebatan, kejayaan, kebesarannya, kesuksesan dan keberhasilannya. Saya highlight beberapa saja dari 2 perikop tadi, 1 Raja-Raja 4 dan 1 Raja-Raja 10. Dialah yang membuat kitab Amsal, kitab para raja. Calon raja atau para raja membaca kitab ini.
Lalu yang kedua, highlight yang saya beberapa highlight saja, membuat 3.000 Amsal. Lalu dia membuat nyanyian ada sekitar 1.005 lagu. Siapa pencipta lagu hari ini yang ribuan lagu dibuat, diciptakan. Entah hari-hari ini ada, di zaman modern ini ada atau tidak. Tapi Salomo membuat 1.005 lagu. Kira-kira ada orang yang berhitung, coba menghitung kekayaan yang diwariskan oleh Daud papahnya. Sekitar kalau dirupiahkan katanya, kalau dikurskan hari ini 70 triliun rupiah katanya. Lalu di tangan dinginnya Salomo, di tangan yang begitu mahir, Salomo saja membangun bait Allah membutuhkan kira-kira 2.600 triliun rupiah. Bayangkan dia dikasih modal oleh papanya 70 triliun rupiah hanya untuk bangun bait Allah aja ribuan, 2.600 triliun. Belum lagi dia bangun istananya dan kemegahannya dan lain sebagainya. Dan untuk membangun bait Allah dibutuhkan waktu 7 tahun dengan 153.000 orang pegawai, karyawan atau orang-orang yang bekerja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kitab Pengkhotbah ditulis oleh seseorang yang penuh hikmat, yang sukses, berhasil, yang begitu jaya luar biasa. Kita tadi bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 4 dan 10. Bagaimana kejayaan, kebesaran, kekayaan. Bahkan tadi saya highlight beberapa poin saja mengenai kehebatan Salomo. Dari membuat Amsal, membuat ribuan lagu, kekayaannya berlimpah-limpah luar biasa. Tapi kembali dia menyimpulkan sepanjang perjalanan hidupnya. Dia kumpulkan orang banyak, dia kumpulkan orang-orang berhikmat bijaksana. Dia berkata di ayat 2, sia-sia, sia-sia, dan sia-sia. Apakah hidup manusia itu tidak ada gunanya berarti? Oleh karena itu perlu Bapak Ibu Saudara kita merenung dari firman Tuhan. Dan kita Pengkhotbah tidak kebetulan ada di dalam Alkitab kita. Untuk kita bahkan bisa mengerti rahasia hidup yang bahagia dan penuh arti. Sehingga kita tidak akan pernah sia-siakan kehidupan kita yang begitu singkat dan sementara di atas muka bumi ini. Salomo telah mengalami atau mencapai segala sesuatu yang kebanyakan orang inginkan. Posisi raja, bangsanya aman waktu itu. Kekayaannya luar biasa, hikmatnya begitu banyak. Tapi dia menyimpulkan kesia-siaan di dalam hidupnya. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Ayat yang keempat, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Jangan ambil kesimpulan cepat-cepat Bapak Ibu Saudara. Meskipun Salomo bertanya apakah gunanya manusia itu melakukan aktivitasnya berusaha dengan jeripaya. Oh kalau gitu yes ya, berarti buat kita yang malas kita berkata ya dari dulu kan aku malas. Berarti benar dong, sejalan dengan apa yang dikatakan Salomo. Jangan dulu cepat ambil keputusan. Jangan cepat ambil kesimpulan. Salomo berkata bagaimana manusia itu terjebak di dalam sebuah yang namanya rutinitas. Ada sesuatu yang terus berulang-ulang yang dikerjakan oleh kita. Tapi pertanyaannya, apakah hidup manusia? Kita hanya lahir, dilahirkan. Lalu bertumbuh besar, dewasa. Setelah itu kita meninggal dunia. Apakah hidup kita, siklus kita hanya begitu saja? Semua manusia dilahirkan menjadi seorang bayi. Lalu bertumbuh jadi anak kecil. Anak muda, anak remaja, anak muda. Kemudian mulai sekolah, lulus sekolah, bekerja, menikah, punya anak. Makin lama makin tua, kemudian akhirnya meninggal dunia. Apakah hidup kita menjenuhkan, membosankan yang seperti itu? Kalau kita bertanya apakah arti kehidupan kita? Tentu saja jawaban yang paling tepat, jawaban yang paling benar hanya ada di dalam pribadi Tuhan yang menciptakan kita manusia. Dan Salomo berkata, toh manusia datang silih berganti, tetapi bumi tetap ada. Bumi tidak berubah, bumi tetap ada. Dulu tetap ada, mau dari generasi ke generasi muncul, tetap ada juga. Lalu bagaimana kita menyikapi rutinitas daripada manusia? Apakah hidup kita hanya begitu saja, lalu membosankan dan tiba-tiba hilang? Lalu Salomo di dalam perenungannya ayat yang kelima. Dikatakan matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali.
Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Dalam ayat 3 dan 4, Salomo menceritakan bagaimana rutinitas manusia yang menjenuhkan. Lahir, besar, kemudian meninggal. Tetapi bumi tetap ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan hanya manusia yang punya rutinitas. Ternyata alam semesta pun punya rutinitasnya. Punya siklusnya, punya polanya yang terus berulang-ulang. Dari satu siklus terus masuk ke siklus yang lain. Tapi bumi toh tetap ada. Dia berkata mengenai ada 3 yang berulang-ulang. Matahari, angin, dan sungai. 3 hal ini menjadi siklus yang terus ada, rutinitas yang ada. Sehingga berbicara mengenai sesuatu yang terus menerus. Tidak pernah berhenti dan tindakan yang tidak bisa diinterupsi. Ketika Salomo melihat rutinitas manusia menjemukan. Rutinitas alam pun juga menjenuhkan. Matahari, angin, dan air atau sungai. Mewakili hal-hal yang pokok yang menjadi penopang kebutuhan manusia. Salomo melihat manusia punya rutinitasnya. Dia melihat alam pun punya rutinitasnya. Segala sesuatu di dunia ada pola yang terus terjadi berulang-ulang. Dan Salomo menemukan apakah kehidupan hanya berhenti, hanya sampai seperti itu. Lihat ayat yang ke-8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat dan telinga tidak puas mendengar. Dia berkata, ternyata ketika dilihat rutinitas manusia, rutinitas alam, semuanya menjenuhkan, semuanya ternyata membosankan. Rutinitas yang kita lakukan. Bukankah kita terjebak di dalam rutinitas setiap hari? Kita yang sudah menikah, kita orang tua, pagi-pagi kita bangun, membangunkan anak-anak kita, menyiapkan mereka untuk sekolah, menyiapkan mereka untuk aktivitas. Lalu kemudian kita pun juga akhirnya mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas, bekerja, atau melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Setiap manusia punya polanya tersendiri Bapak Ibu Saudara. Setiap level kehidupan kita. Mau kita anak-anak kecil, mau kita anak muda, mau kita orang tua sekalipun. Kita punya setiap hari di dalam hidup kita sesuatu yang terus berulang-ulang, sesuatu yang terus menerus kita lakukan. Ayat 8 dia berkata segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang kita lihat, apa yang kita mimpikan, apa yang kita rindukan. Setelah kita dapat, ya gitu aja Bapak Ibu Saudara. Bukankah perasaan itu kita alami? Kita berharap sesuatu, kita usahakan setelah mendapatnya. Setelah mendapatkan itu kita merasa ya ternyata cuma begitu doang. Seorang anak muda yang sekolah atau yang kuliah pengen segera lulus. Berusaha belajar dengan baik, belajar dengan keras. Setelah lulus, ternyata perasaan gembira ya didapat. Tidak ada yang salah dengan lulus sekolah, dengan lulus kuliah, dengan nilai baik. Tapi setelah itu perasaannya ya biasa aja. Seseorang yang masih single, pengen sekali menikah, pengen sekali dapat pasangan hidup. Dia usahakan berpenampilan baik, berperilaku baik, bergaul dengan orang banyak dengan tujuan dapat pasangan hidup. Setelah dapat pasangan hidup, masuk di dalam hubungan serius. Kemudian pernikah. Lalu kemudian merasa ya ternyata hidup manusia begitu saja. Bukan berarti pernikahan tidak bisa dinikmati. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Setiap perjalanan hidup kita menjadi sesuatu yang rutinitas yang kadangkala membuat kita bosan. Membuat kita jenuh. Persis seperti yang Salomo alami. Yang dia catat dalam kitab Pengkhotbah. Kalau kita tidak berhasil menemukan rencana dan kehendak Tuhan, maka kita akan merasa jenuh dan bosan. Merasa akan jemu. Setiap pagi kita buka mata, mengawali hari itu. Lakukan aktivitas sampai siang, lakukan aktivitas sampai malam. Lalu kita pulang kembali ke rumah.
besoknya kita lakukan hal seperti itu. Memang manusia pasti melakukan rutinitas. Tapi kalau kita menemukan tujuan Tuhan di balik rutinitas yang menjemukan, maka saya yakin dan percaya akan ada sebuah kegairahan, akan ada sebuah semangat di dalam hidup kita. Kita tahu meskipun rutinitas kita jalani, kita lewati, seperti alam semesta juga punya rutinitas. Tapi kita yakin kita sedang berjalan ke arah penggenapan rencana dan kehendak Tuhan. Kita sedang berjalan menggenapi, menyelesaikan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Kalau itu yang kita usahakan, saya begitu meyakini hidup kita tak akan pernah sia-sia. Hidup kita gak akan pernah menjemukan meskipun rutinitas yang kita harus lewati setiap hari. Ayat 9 Salomo lebih lanjut berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat 9 menjelaskan apakah ada sesuatu yang baru. Maksud Salomo adalah rutinitas manusia dari generasi ke generasi ya gitu-gitu saja. Rutinitas alam dari tahun ke tahun ya begitu saja. Dunia yang sudah ribuan tahun. Generasi yang sudah ribuan tahun lalu ada, generasi mati, muncul generasi baru, mati lagi kemudian muncul generasi baru. Dia berkata sebetulnya di dunia ini gak ada sesuatu yang baru. Semua toh pengulangan saja daripada yang lama-lama. Ayat 10, adakah sesuatu dapat dikatakan lihatlah ini baru. Bukan berarti dia menyangkali inovasi yang dilakukan manusia. Atau teknologi yang diciptakan manusia untuk membantu. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, kita akan memahami. Manusia mencoba melakukan ini dan itu hanya terjebak saja sebetulnya di dalam setiap rutinitas, bukan? Setiap teknologi yang dibuat, contoh misalnya orang membuat kendaraan atau kendaraan bermotor atau mobil. Dari dulu juga sama. Dari zaman purba juga orang sebetulnya dari satu tempat ke tempat lain, pakai kereta mungkin, pakai hewan mungkin, pakai kuda, pakai sapi, pakai keledai mungkin. Lalu kemudian orang buat berinovasi membuat kendaraan bermotor. Sebetulnya sama. Perilakunya sama. Kendaraan dibuat hanya untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Jadi maksud Salomo bukan berarti dia menyangkal adanya inovasi, adanya perkembangan kemajuan atau bahkan di hari-hari ini kita mengenal dengan teknologi informasi. Bukan berarti menyangkal firman Tuhan, menyangkal mengenai inovasi yang terjadi. Tapi kalau dilihat daripada siklus manusia, apa yang dilakukan sebetulnya sama saja. Apa yang dibuat ya sama saja. Pakaian dulu dibuat ya sama saja dengan pakaian sekarang. Fungsinya sama maksudnya. Meskipun inovasinya berbeda. Kendaraan dulu alat bantu dibuat, hari ini dibuat alat bantu yang sama. Fungsinya tetap sama saja. Sehingga Salomo menyimpulkan, bukan berarti menyangkal tidak ada inovasi baru. Tetapi adakah sesuatu yang baru karena itu sudah dulu, sudah lama ada sebelum manusia ada. Jadi hanya pengulangan saja di dalam sebuah generasi. Dan ayat yang ke-11 dikatakan kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sebelumnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, hidup kita terbatas. Hidup kita tidak akan selama-lamanya. Berbicara mengenai kenang-kenangan yang akan kita tinggalkan. Jasa dan perbuatan seseorang tidak akan selamanya diingat. Hanya terbatas. Kalau saya renungkan mengenai kenang-kenangan seseorang atau apa yang diwariskan, pasti terjebak di dalam 3 segi ini. Yang pertama adalah segi waktu. Kenang-kenangan atau apa yang kita lakukan, jasa dan perbuatan kita, pasti ada masanya, tidak akan diingat sampai selama-lamanya seterusnya. Yang kedua dari segi pengaruh, hanya sebanyak orang yang mengenal atau yang berada di sekitar kita saja. Dan yang ketiga daripada segi manfaat, terbatas pada hal-hal tertentu yang spesifik.
Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang kita usahakan sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi, tidak akan ada kenang-kenangan, maksudnya bukan berarti tidak diingat orang. Tapi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan tetap terbatas. Kita manusia tetap terbatas. Meskipun di tengah-tengah keterbatasan kita, tetap lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita yang lakukan segenap hati saja, kenang-kenangan yang kita tinggalkan, warisan yang kita tinggalkan pun hanya terbatas. Apalagi kalau kita tidak melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Bukan berarti apa yang dicatat oleh Salomo membuat kita akhirnya menyia-nyiakan anugerah, menyia-nyiakan kehidupan, menyia-nyiakan sumber daya, bukan. Tapi justru kita menyadari setiap anugerah, setiap sumber daya yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Meskipun demikian kita sadar apa yang kita lakukan tidak akan sempurna kalau Tuhan tidak memberkati dan menyertainya. Yang kita lakukan kita tahu hanya terbatas kepada orang-orang yang hari ini kita kenal. Orang-orang yang ada di sekitar kita hanya terbatas di satu waktu tertentu. Hanya terbatas di satu fungsi tertentu. Oleh karena itu kerjakan dengan segenap hati. Dan selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Dialah yang akan menuntun, memberkati dan menyertai apa yang kita kerjakan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenung dalam perjalanan hidup, lalu mungkin timbul salah satu dari 4 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apakah saya ada dalam kehendak Tuhan atau tidak? Pertanyaan yang kedua, mengapa saya hidup di dunia ini? Pertanyaan yang ketiga, apakah saya bahagia dengan semua pencapaian, dengan semua hal yang kita kerjakan di masa-masa lalu sampai hari ini? Lalu atau yang keempat, mungkin kita merasa saya kering, merasa hangus, burn out atau lelah. Kalau ada 4 pertanyaan ini, berarti Tuhan sedang mengingatkan kita kembali, sedang menyentakan kita kembali. Mungkin dia sedang mengingatkan kita seperti Salomo diingatkan. Dia telah mencapai banyak hal di dalam perjalanan hidupnya. Dan tiba di dalam masa tuanya, dia merenungkan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan begitu terbatas. Meskipun dia punya segala hal, dia punya kekayaan, dia punya hikmat, dia punya koneksinya, dia punya segala sesuatunya. Dia menyadari hidup di luar Tuhan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau 4 pertanyaan tadi timbul atau muncul dalam hati kita hari ini, berarti Roh Kudus atau Tuhan sedang berbicara, sedang mengingatkan kita. Ada baiknya untuk kita berhenti sejenak di dalam setiap aktivitas rutinitas kita. Kita merenung kembali apakah kita sudah mengerjakan persis seperti yang Tuhan kehendaki. Apakah kita terlalu sibuk melakukan apa yang kita inginkan atau kehendaki saja. Sibuk mengejar mimpi kita, sibuk berusaha demikian di dalam bekerja. Padahal banyak hal, banyak orang yang kita tanggalkan atau tinggalkan atau kita abaikan begitu saja. Justru ketika merenung kita pengkhotbah ini, kita diingatkan kembali bagaimana setiap aktivitas kita, apakah kita sedang mengerjakan dengan baik setiap kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tak selamanya kita tinggal di atas muka bumi. Berbicara mengenai kenang-kenangan dari masa lalu atau orang yang akan datang juga gak akan ada kenang-kenangannya. Kita menyadari betapa terbatasnya hidup kita. Kerjakan dengan semaksimal mungkin. Jangan buang setiap sumber daya. Jangan buang waktu kita. Jangan buang tenaga kita. Jangan buang kesehatan kita. Jangan buang setiap harta yang Tuhan percayakan. Jangan buang apa yang Tuhan taruh orang-orang di sekeliling kita. Kita abaikan begitu saja. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Supaya kehidupan kita tak pernah sia-sia. Jasa perbuatan kita tak akan selama-lamanya diingat orang. Kita harus bersyukur untuk itu. Kita harus tahu, kita harus yakin dan berdoa justru yang harus diingat orang selama-lamanya adalah pribadi Tuhan. Biar dari generasi ke generasi kita seperti seseorang yang menghubungkan, mengkonekkan antara titik yang satu dengan titik yang lain. Setiap titik berbicara mengenai setiap generasi, kita selalu mengingatkan bahwa orang kehilangan Tuhan, maka kehilangan segala sesuatunya. Ayat yang berikutnya kita perhatikan, ayat yang ke-12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem.
Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Perikop yang kedua dalam pasal yang pertama kita perhatikan kembali ayat yang ke-12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Untuk kedua kalinya dalam perikop yang sama, dalam pasal yang sama. Salomo berkata, akulah Kohelet itu. Dia tegaskan kembali, akulah pengumpul orang banyak itu. Bahkan hanya bukan berkumpul hanya sia-sia, tapi berkumpul dia kumpulkan orang-orang berhikmat. Supaya dia mencari tahu dari hikmat-hikmat orang yang bijaksana itu apa sih arti hidup. Dia ulangi kembali, akulah Kohelet itu, akulah pengkhotbah itu. Akulah raja atas Israel di Yerusalem. Dia ingatkan kembali dirinya bukan seorang sembarangan yang hanya sekedar bercuap-cuap belaka. Tapi sepanjang apa yang dia hadapi, apa yang dia alami, dia tulis kembali demikian ayat 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Hingga satu masa, Salomo di dalam perjalanan hidupnya berpikir, dia ingin mengerti soal kehidupan melalui hikmat yang dia miliki. Dia teliti. Bahkan segala hal dia coba, segala hal dia lakukan, dia coba peroleh, dia coba usahakan. Dan dengan segala hikmat dan pengalamannya, dia coba memahami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah di dalam memahami rencana dan kehendak Tuhan. Tapi kalau kembali kita berusaha mengenal Tuhan, memahami Dia, hanya dengan otak kita yang orang berkata hanya sebesar kepalan tangan kanan kita saja. Tak mungkin kita adalah manusia, ciptaan yang begitu fana, yang begitu sementara. Bisa mengenali secara luar biasa, secara utuh pemikiran Tuhan yang sempurna. Salomo terjebak di dalam hikmat kepandaian yang dia punya. Dia coba memahami Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Justru Bapak Ibu Saudara, saya dorong kita semua. Carilah tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Tapi di atas semuanya itu tundukkan hikmat kita. Tundukkan kehausan kita untuk mencari arti kehidupan di bawah kehendak dan rencana Tuhan. Karena kalau kita berusaha melampaui, ternyata kita temukan pikiran kita, hikmat kita, kemampuan kita tak sanggup memikirkan apa yang Allah pikirkan. Sampai kapanpun manusia tetaplah manusia. Sampai kapanpun kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Di tengah-tengah keterbatasan kita, lakukan dengan baik apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Berfungsilah dengan maksimal. Kalau kita sebagai seorang suami, berfungsilah sebagai seorang suami yang baik. Pimpinlah, tuntunlah istri kita. Jadilah seorang nabi, imam dan raja di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita sebagai istri, jadilah penolong bagi suami. Jadilah seorang ibu yang baik, yang bijaksana bagi anak-anak kita. Kalau kita menjadi seorang anak, lakukan fungsi kita. Kalau kita sebagai seorang student, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang hamba Tuhan, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kerjakan dengan baik, cari tahu kehendak dan rencana Tuhan. Tapi sambil kita mencari tahu kehendak dan rencana Tuhan, jangan andalkan pemikiran otak kita manusia yang terbatas. Tetap taruh itu, taklukkan itu di bawah kehendak Tuhan. Karena kita menyadari manusia kita terbatas. Salomo terjebak, dia berusaha mengerti pikiran Sang Pencipta. Dia usahakan dengan hikmatnya, dia berpikir demikian rupa. Dia coba lakukan ini dan itu sepanjang hidupnya. Dia menyimpulkan ternyata
apa yang menjadi pemikiran Tuhan tak bisa dimengerti 100% oleh kita manusia. Hidup kita yang terbatas ini, kita yang adalah makhluk fana, makhluk sementara, makhluk ciptaan Tuhan tak mungkin bisa mengenal Tuhan sampai seluruhnya. Sampai Tuhan sendiri memang yang mewahyukan dirinya kepada kita. Tundukkan, taklukkan hikmat kita, kepandaian kita di bawah hikmatnya Tuhan. Ayat 13 dia berkata, aku membulatkan hatiku kembali untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Dia berkata menyimpulkan itu pekerjaan yang menyusahkan. Yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Lalu dia berkata, yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Dia berkata yang bongkok. Yang bongkok itu paralel dengan pasal 7 kitab Pengkhotbah ayat 13. Dikatakan demikian, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan Allah. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, yang bongkok adalah hal yang tidak umum atau rintangan untuk mencapai sesuatu, atau adalah hal yang sengaja Tuhan buat demikian. Perhatikan Salomo di tengah-tengah kehebatan kejayaannya pun dia menyadari apa yang Tuhan memang buat demikian tak bisa dirubah oleh manusia. Sehingga dia pakai kata-kata yang bongkok, yang bengkok. Dalam pasal 7 ayat 13 kita Pengkhotbah juga. Yang dibengkokkan Allah gak mungkin diluruskan oleh manusia. Sepandai-pandainya kita, sehebat-hebatnya kita, ada hal-hal yang tak bisa kita rubah. Oleh karena itu dibutuhkan hikmat Tuhan untuk memisahkan mana yang kita bisa rubah, mana yang tetap gak bisa kita rubah. Mintalah hikmat untuk membedakan di antaranya. Karena kalau kita berusaha merubah apa yang sebetulnya tak perlu kita rubah karena Tuhan ciptakan demikian. Kita akan lelah di dalam berusaha. Tapi sebaliknya harusnya yang sesuatu yang kita luruskan, kita tetap biarkan bengkok. Kita sedang menyia-nyiakan setiap potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Salomo mendapati ternyata tak semua di atas muka bumi dia bisa lakukan ini dan itu menurut keinginannya. Ada hal-hal yang bengkok menurut dia. Bengkok bukan berarti tidak benar. Memang hal itu sengaja dibuat Tuhan. Ternyata tak bisa diluruskan, tak bisa dirubah apapun oleh manusia. Tahukah Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang tidak bisa kita rubah dalam hidup kita. Contohnya misalnya ketika kita lahir, siapa yang bisa memilih keluarga atau orang tua seperti apa kita dilahirkan? Di kota mana kita dilahirkan? Siapa yang bisa memilih? Orang tua kita bisa memilih, kita tidak bisa memilih. Banyak hal yang tidak kita bisa ubah. Bahkan orang tua kita pun ketika melahirkan kita sebagai anak-anak, orang tua kita juga gak bisa memilih anak seperti apa yang akan dilahirkan. Kecuali anak adopsi bisa memilih. Tapi di tengah-tengah kedaulatan Tuhan kita melihat banyak hal yang manusia gak bisa rubah. Banyak hal yang manusia gak bisa usahakan. Bahkan kadangkala ada bencana alam tertentu yang bukan karena kecerobohan manusia sih. Lihat, manusia pun tidak bisa merubahnya. Memprediksi mungkin bisa. Kadang-kadang prediksi manusia juga meleset. Apa yang bengkok, Salomo mendapat kesimpulan bahwa tetap tidak bisa diluruskan. Lalu dia berkata di ayat yang sama, yang tidak ada, tidak dapat dihitung. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan what is missing cannot be supplied. Atau kalau diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari, apa yang salah tidak bisa dibuat benar, apa yang hilang tidak bisa dipulihkan. Maksudnya kalau begitu kita pasif dong, hidup kita pasif aja lah. Kalau orang salah gak usah dinasehatin, kalau orang salah langkahnya gak usah perlu ditegur. Oh bukan itu. Tapi kita perhatikan, meskipun kita menasihati seseorang, kalau tadi kita berbicara mengenai menasihati atau menegur seseorang pun, kita lihat ternyata apa yang kita nasihati, apa yang kita usahakan. Contoh misalnya kita punya anak, kita didik mereka untuk rajin belajar, kita didik mereka rajin bekerja. Harapan kita satu saat mereka menjadi anak-anak yang berhasil sukses. Iman kita ajarkan, dan memang itulah fungsi kita. Tapi perhatikan, pada akhirnya, bukankah kita tidak bisa memaksa anak-anak kita mengikuti jejak langkahnya kita. Meskipun kita harus jadi teladan, meskipun kita harus ajarkan anak kita.
Tapi pada akhirnya bukankah setiap orang mengambil keputusannya sendiri? Perhatikan apa yang diusahakan. Bahkan apa yang salah pun kadang-kala gak bisa dibenarkan. Bukan berarti gak bisa diperbaiki kelakuannya. Dinasehati, dituntun untuk berubah pasti. Tapi lihat, tetap saja ada batasnya kemampuan hidup kita. Ayat 16, aku berkata dalam hati, lihat, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Dia berkata memperbesar dan menambah hikmat. Dia bukan sedang berbicara mengenai kebingungan atau ketidakjelasan hikmat. Tapi dia sedang berkata menambah hikmat. Kadang orang menambah banyak pengetahuan, menambah makin berhikmat. Atau kadang-kala tanda petik saya katakan kadang-kadang terlalu berlebihan berhikmat. Kalau begitu apakah kita salah belajar? Kita lihat dulu ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Orang punya banyak hikmat, hatinya makin susah. Kok bisa? Iya. Karena dia makin lihat kondisi hidupnya, kondisi di sekelilingnya tidak ideal. Kalau kita punya banyak hikmat pengetahuan, bukankah kita makin tahu mana yang ideal dan mana yang tidak ideal? Kita makin susah hati kita. Ini gak ideal, keluarga gak ideal, pendidikan gak ideal, gereja gak ideal, teknologi gak ideal, semuanya serba gak ideal. Karena hikmat yang bertambah-tambah. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Karena kita melihat banyak kesana sini tidak ideal, akhirnya kita bersedih hati. Lalu apakah kita berarti menyimpulkan kalau begitu kita gak perlu belajar ya? Kalau begitu kita gak perlu menambah hikmat ya? Kalau begitu kita gak perlu menambahkan pengetahuan ya? Bukan Bapak Ibu Saudara. Belajarlah, tambahlah hikmat, tambahlah pengetahuan. Pengetahuan dalam keluarga, hikmat dalam keluarga. Hikmat dalam pekerjaan, hikmat dalam pelayanan. Tambahlah hikmat, tapi kembali tempatkan semua hikmat yang kita peroleh di bawah yang namanya takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, kita tekan di bawah dan hikmat kita taruh di atas. Justru dengan bertambahnya pengetahuan atau hikmat itu membuat kita tambah susah. Karena kita merasa itu gak ideal, sana gak ideal. Dan akhirnya kita merasa bahwa kita gak perlu lakukan ini dan itu. Atau kita bahkan menyalahkan ini dan itu. Hikmat perlu dibutuhkan. Jadilah sesuatu yang perlu diaplikasikan, diterapkan. Tapi kita taruh semua di bawah takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita melihat segala sesuatu tidak ideal ini dan itu. Karena kita merasa lebih banyak pengetahuan dan hikmat. Kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita tidak akan menekan orang lain. Justru kita akan pakai segala hikmat yang kita miliki di dalam keterbatasannya. Untuk membawa mengangkat orang-orang lain. Berjalan di dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Dari sepanjang pengkhotbah pasal yang pertama ini, ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan. Aplikasi yang pertama adalah temukan rencana Tuhan di dalam rutinitas. Ingat hidup kita pasti terjebak, saya kasih tanda kutip terjebak dalam rutinitas. Maksudnya pastilah kita punya aktivitas yang terus menerus berulang-ulang. Dan itu tidak salah. Tuhan ciptakan rutinitas manusia, Tuhan ciptakan bahkan rutinitas alam. Tapi temukanlah rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap rutinitas kita. Kalau kita sebagai seorang orang tua, sebagai anak atau sebagai tadi orang yang bekerja. Rutinitas kita temukanlah rencana dan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Temukan itu. Kita akan melihat rutinitas kita ternyata sesuatu yang memang kadangkala jenuh mungkin karena kita melakukan berulang-ulang. Tapi akan ditutup dengan hal yang menggairahkan. Karena kita tahu rutinitas kita sebetulnya kita sedang berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Temukan rencana kehendak Tuhan. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita hari ini menikah? Kita sebagai seorang suami istri, kita menjadi orang tua, kita menjadi anak, kita menjadi jemaat, kita menjadi pengerja gereja, kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi pemimpin di sana dan di sini. Temukan rencana Tuhan di balik rutinitas kita. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan rutinitas, manusia terjebak dalam rutinitas, alam pun ada rutinitasnya tersendiri. Tapi dalam semuanya itu ada rencana dan kehendak Tuhan yang perlu kita selesaikan.
Aplikasi yang kedua dari pasal yang pertama pengkhotbah ini adalah ada hal-hal yang dirubah dan ada hal yang dibiarkan. Yang kedua, minta hikmat Tuhan untuk membedakan keduanya. Jangan sampai kita berusaha merubah sesuatu yang sebetulnya memang Tuhan desain demikian. Gak perlu dirubah. Setiap kita lahir Tuhan kasih potensi, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kemampuan, kelebihan. Kita mencoba misalnya menjadi diri, menjadi orang lain, gak perlu. Atau anak kita pengen anak kita seperti anak orang lain di dalam talentanya maksudnya. Bukan di dalam karakter, kalau karakter bisa saja anak kita, misalnya tetangga kita atau teman kita karakter anaknya jauh lebih penurut, lebih baik ya kita didik anak kita. Tapi dalam soal panggilan, dalam soal talenta, dalam soal kekuatan potensi. Biarkan seperti Tuhan desain apa adanya anak-anak kita, bahkan termasuk diri kita. Ada hal yang bisa kita rubah, ada hal yang memang harus dibiarkan. Minta hikmat Tuhan membedakan keduanya. Supaya kita tidak terjebak menghabiskan tenaga kita merubah segala sesuatu yang sebetulnya gak perlu kita rubah. Tetapi jangan terjebak juga membiarkan apa yang harusnya kita rubah. Kita biarkan begitu saja padahal Tuhan mau kita merubah sesuatu itu. Menjadi sesuatu yang seturut rencana dan kehendak Dia. Minta hikmat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bertumbuh di dalam hikmat dan pengetahuan. Tadi saya tekankan meskipun Salomo berkata semakin hikmat bertambah makin susah hati. Makin banyak pengetahuan makin banyak kesedihan. Karena makin kita tahu ini dan itu tidak ideal. Karena makin banyak hikmat dan pengetahuan. Apakah berarti kita gak perlu menambah hikmat dan pengetahuan? Bukan. Setiap perjalanan hidup kita, setiap pertumbuhan hidup kita, ada hikmat yang Tuhan tambahkan. Ada pengetahuan yang Tuhan tambahkan. Milikilah hati yang haus dan lapar untuk terus bertumbuh belajar dalam hikmat, dalam pengetahuan. Apalagi dari Alkitab, dari firman Tuhan. Izinkan pengetahuan, pengenalan kita akan Dia semakin bertambah. Alkitab kita juga berisi hikmat-hikmat juga untuk kita bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tapi yang perlu kita ingat, tempatkan hikmat, pengetahuan yang kita miliki di bawah yang namanya takut akan Tuhan. Sehingga Alkitab juga berkata, Salomo juga berkata dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Berarti tempatkan semua hikmat, semua pengetahuan yang ditambahkan, yang kita cari, yang kita pelajari. Di bawah yang namanya takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa kedaulatan Tuhanlah, rencana dan kehendak Tuhanlah yang jadi. Kalau itu yang kita lakukan, selagi kita menambah hikmat, menambah pengetahuan, tempatkan di bawah takut akan Tuhan, maka kita tidak akan terjebak di dalam kesia-siaan seperti yang Salomo ungkapkan sepanjang pasal yang pertama. Saya berdoa supaya 3 aplikasi yang sederhana ini bisa kita kerjakan dengan segenap hati di dalam hidup kita. Karena kitab pengkhotbah sebetulnya menjelaskan kepada kita bagaimana ada rahasia hidup yang bahagia dan penuh arti, sehingga perjalanan kita yang singkat dan sementara di atas muka bumi tidak pernah sia-sia. Karena kita lakukan, kerjakan seturut rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita sejenak. Mari arahkan hati kita kepada Dia. Sebagai pencipta hidup kita, Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami tahu manusia pasti terjebak dalam rutinitas. Alam semesta pun ada rutinitasnya, ada siklusnya. Tapi bukankah semua diciptakan Tuhan seturut rencana dan kehendak? Biar kami menemukan itu. Dan bukan hanya menemukan rencana kehendak-Mu, kami dengan sengaja ngambil komitmen keputusan berjalan dalam rencana kehendak-Mu. Kami gak mau di luar itu. Supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami jalani tidak akan sia-sia. Ya Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, nyanyikan lagu ini sama-sama. Menjadi doa kita, haleluya, dengan segenap hati kita katakan. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Katakan tak ada selubung kau dapati. Mari datang kepada Dia, kepada Tuhan. Apa adanya hidup kita.
hati yang terbuka, izinkan Tuhan bekerja, menyelidiki hati dan batin kita. Terbuka Haleluya, Yesus. untuk Kau selidiki selalu. Amin, amin. Ku datang padamu tanpa perang, apa adanya, tiada gaya Amin, amin. sembunyikan. Mari bawa semua kehidupan kita kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Katakan semuanya, semuanya bagimu ya Yesus. Haleluya. Berikan kepadamu apa adanya, hatiku milikmu. Nyanyikan dari awal. Jadikan doa kita, kerinduan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama kebenaran-Mu. Amin. Kebenaran-Mu di bagiku, Haleluya Yesus. Ku simpan berkatan perkataanmu jujur, tulus, murni. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. di hadapanmu. Amin. Tak ada Seluruh kau dapati di dalamku. Ini doa kami ya. Hati kami terbuka. Terbuka Kau yang menyelidiki hati dan batin kami ya Yesus Tuhan. selidiki Haleluya. Oh, amin. Mari datang kepada Dia. Bapa terang itu, ku datang. Oh, haleluya Yesus. Bapa terang. Apa adanya. tiada yang ku sembunyikan. Haleluya, haleluya. Kau lihat pada aku, Mari katakan semuanya kita berikan kepada Dia. Tuhan tuntun hidup kami. Tuntun ya Tuhan kelemahan, kekurangan, kelebihan, potensi. Tuhan tuntun berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. hatiku Mari kita sembah Dia. Angkat hati dan suara kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari angkat hati dan suara kita. Mari bawa hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Dia.
datang kepadamu ya Tuhan. Kami rendahkan hati kami, rendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Setiap kemampuan, pencapaian, prestasi, hikmat kami letakkan semua di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan dengan segenap hati kita yang Kau lihat. Katakan semuanya. Ini doa kami ya Tuhan. Mari renungkan sejenak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah ketika kita menjalani rutinitas, kita terjebak di dalam sesuatu yang menjemukan? Lalu kita berpikir, kalau gitu apa artinya hidup saya? Pagi kita bangun beraktivitas sampai malam kita pulang. Terus seperti itu. Dan kita merasa tidak berarti apa-apa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah rutinitas yang kita kerjakan, ada rencana dan kehendak Tuhan yang perlu kita selesaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang berkata yang pertama, Tuhan, aku mau menemukan rencana-Mu dalam setiap rutinitas. Entah kita hari ini sebagai seorang student, entah hari ini sebagai seorang suami, seorang istri atau orang tua. Sebagai seorang pegawai, business owner, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin, jemaat, volunteer, atau apapun posisi kita, status kita, fungsi kita hari ini. Meskipun rutinitas kita jalani, kita berkata Tuhan, aku mau terus temukan rencana-Mu yang sudah menemukan. Kita berkata Tuhan, aku mau terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, kalau kami mulai menyimpang ke kanan ke kiri, keluar dari rencana-Mu, tarik kami kembali masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita yang berkata Tuhan berikan kami hikmat supaya kami bisa melihat apa yang perlu kami rubah dalam hidup ini dan apa yang perlu dibiarkan begitu saja. Karena ketika Tuhan yang mengerjakan, ketika Tuhan yang membiarkan atau menjadikan kondisi itu yang tidak bisa kita rubah, kita berusaha rubah, kita sedang menyia-nyiakan setiap sumber daya. Atau ketika Tuhan memang meminta kita untuk merubah sesuatu yang perlu kita rubah, lalu kita biarkan begitu saja. Satu saat kita perlu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu minta hikmat yang ketiga, bertumbuhlah dalam hikmat dan pengetahuan. Tambahkan hikmat dan pengetahuan dengan satu tujuan, supaya kita bisa selesaikan kehendak dan rencana Dia. Supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik, suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, pegawai yang lebih baik, business owner yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih baik, menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Tapi tempatkan semua hikmat pengetahuan itu di bawah takut akan Tuhan. Supaya setiap hikmat kepandaian Tuhan pakai seturut rencana dan kehendak Dia. Kalau engkau berkata demikian, taruh tangan kananmu di dadamu. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa. Tuhan, Kau melihat setiap jemaat umat-Mu yang berkata, Tuhan, di tengah-tengah rutinitas kami mau menemukan rencana kehendak-Mu. Kami mau mengetahui apa yang bisa dirubah, apa yang harus dirubah, bahkan apa yang perlu dibiarkan. Dan yang ketiga, tambahkan hikmat pengetahuan itu. Dan permulaan hikmat pengetahuan itu bukan dari mana-mana. Dari takut akan Tuhan, karena kami rindu menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah setiap aktivitas, di tengah-tengah setiap pergumulan, selalu mereka menemukan Tuhan di balik semua itu. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan. Yang sakit pun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Yang putus asa, sudah buntu jalannya Tuhan, Kau Tuhan yang memberikan terobosan. Engkau yang membuat sesuatu jalan yang baru, segala sesuatu yang tidak terpikirkan. Engkau yang memberikan terobosan itu di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan berikan damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan. Biar rahasia hidup yang bahagia dan penuh arti melekat di dalam hati kami semua. Sehingga tak seorang pun kehidupannya sia-sia. Tapi kami mengerjakan persis seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus disertailah jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali lagi, katakan amin. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan hidup kami menyenangkan-Mu. Hidup kami selalu seturut rencana dan kehendak-Mu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jadikan doa kita, katakan yang Kau lihat.
Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami menjalani hari-hari bukan dengan sesuatu yang menjemukan, membosankan. Kalau kami menemukan menjemukan pun, karena kami ketika melihat rencana kehendak Tuhan, kegairahan itu kembali ada dalam hidup kami. Biarkan setiap kami menjalaninya di dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan, bukan berarti gak ada masalah tantangan. Ada masalah tantangan tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kami, dan hidup yang penuh arti. Sehingga hidup kami yang singkat dan sementara kami bisa jalani sebaik mungkin seturut rencana kehendak-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati umat, hati jemaat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan lindungi jagai umat-Mu jemaat Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan di tengah-tengah mewabahnya virus corona COVID-19. Tuhan menjagai umat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan. Kalau yang sakit ya Tuhan, kami perkatakan kesembuhan, healing in Jesus name di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang daripada Tuhan. Juga kalau berdampak kepada ekonomi kami, pekerjaan kami Tuhan, kami minta anugerah-Mu, pulihkan juga perekonomian jemaat, pulihkan keuangan, pekerjaan, bisnis dan karir jemaat juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan terima berkat, doa berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kami siap menerimanya ya Tuhan. Mari angkat tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai jemaat dan umat Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat, hati yang terangkat, hidup yang diangkat, hidup yang dibawa di mesbah-Mu ya Tuhan. Pakai hidup umat-Mu, pegang dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, yang membawa kemenangan. Pergumulan tantangan tidak akan membuat jemaat-Mu hancur, tetapi biar mereka menceritakan kemuliaan dan anugerah Tuhan. Dan biar mulai dari hari ini, kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur, bersuka cita, katakan sama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.